Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kafin Putra, absen 18. Saya Iksan Muhammad, absen 13. Kami di sini akan menjelaskan tentang gelombang. Pertama, apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoide. Pertama, gelombang dibedakan berdasarkan mediumnya. Pertama ada gelombang elektromagnetik dan magnetik. Gelombang elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berisolasi dan merambat melewati ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua ada gelombang magnetik, sebuah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium yang mengeluarkan energi untuk keperluan proses sebuah gelombang. Terus ada gelombang berdasarkan arah hambatan. Gelombang berdasarkan arah hambatan ada dua, yaitu gelombang longitudinal sama gelombang transversal. Kalau gelombang longitudinal yaitu gelombang dengan perpindahan media berada dalam arah yang sama atau berlawanan dengan arah propagasi gelombang. Lalu ada gelombang transversal, gelombang bergerak yang osilasinya tegak lurus terhadap arah gelombang atau jalur lambat. Terus ada gelombang berdasarkan amplitudo. Gelombang berdasarkan amplitudo dibagi ada dua. Ada dua juga, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner atau diam. Gelombang berjalan yaitu gelombang yang memiliki amplitudo tetap, dan gelombang yang diam atau stasioner gelombang yang memiliki amplitudo berubah-ubah. Kemudian berikutnya ada komponen-komponen gelombang. Pertama ada panjang gelombang. Panjang antara satu bukit dan satu lembah atau jarak antar puncak yang berdekatan. Panjang gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan longitudinal. Kemudian ada periode gelombang. Periode adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh suatu panjang gelombang. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. T sama dengan periode sama dengan T waktu per N. N adalah banyaknya gelombang dan T kecil adalah waktu yang ditempuh sebuah gelombang dalam satuan second. Lalu ada frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang adalah frekuensi gelombang adalah banyaknya gelombang yang terbentuk dalam waktu 1 second. Secara matematis frekuensi dirumuskan sebagai berikut, yaitu F sama dengan N per T atau sama dengan L per T. F keterangannya itu F sama dengan frekuensi atau dibacanya Hertz, itunya satuannya Hertz. Terus N banyaknya gelombang, T waktu tempuh gelombang, dan T besar gelombang, periode gelombang. Terus ada cepat lambatnya gelombang. Cepat lambat gelombang adalah jarak tempuh gelombang tiap second. Jika dinyatakan dalam bentuk matematis, cepat lambat gelombang memiliki persamaan berikut, yaitu F sama dengan F sama dengan N per T sama dengan L per T juga. Oh ya, salah slide-nya, yaitu ini ya, V sama dengan lambda F sama dengan lambda per T besar. Keterangannya itu frekuensi, satuannya Hertz. Terus T besar periode gelombang, V kecil cepat lambat gelombang, dan lambda panjang gelombang. Kemudian ada gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Artinya titik-titik yang dilalui gelombang mengalami getaran harmonik dengan amplitudo tetap. Kemudian ada persamaan simpangan. Rumusnya sebagai berikut. Y sama dengan asin sama dengan dalam kurung omega kali P plus minus kali K dikali X.
dengan omega sama dengan 2 pi per t periode, dan K sama dengan 2 pi per lambda, sama dengan A sin sama dengan dalam kurung 2 pi per t lambda dikali T plus minus 2 pi per lambda dikali X, atau sama dengan asin 2 pi dalam kurung 1 per T lambda plus minus X per lambda. Keterangannya itu Y sama dengan simpangan dengan satuan meter, A sama dengan amplitudo gelombang satuan meter, omega kecepatan sudut gelombang dengan satuan rad per second, T sama dengan lambanya gelombang bergetar dalam satuan second, kemudian T ada periode gelombangan dengan satuan second, K sama dengan bilangan gelombang, X sama dengan jarak titik ke sumber getar dalam satuan meter, dan lambda adalah panjang gelombang dalam satuan meter. Terus ada persamaan kecepatan. Persamaan kecepatan gelombang berjalan adalah persamaan yang diturunkan dari persamaan simpangan. Secara sistematis, persamaan kecepatan dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan dy per dt sama dengan A omega kali cos dalam kurung omega t kurang lebih kx dalam kurung. Terus ada persamaan percepatan. Persamaan percepatan merupakan turunan pertama dari kecepatan dan turunan kedua dari simpangan. Secara sistematis, persamaan percepatan adalah sebagai berikut. A sama dengan d kuadrat y per dt kuadrat sama dengan dv sama per dt sama dengan kurang minus a omega kuadrat sin dalam kurung omega t ditambah atau dikurang kx tutup kurung. Kemudian ada sudut frase gelombang. Sudut frase adalah suatu sudut yang ditempuh oleh benda yang bergetar. Sudut frase dinyatakan dalam fungsi sinus dan perumusan umum gelombang secara sistematis sebagai berikut. Omega P sama dengan dalam kurung omega T plus minus kx sama dengan 2 pi dalam kurung 1 per T periode tambah X per lambda. Kemudian ada fase gelombang. Fase gelombang adalah besaran yang berkaitan dengan simpangan dan arah gelombang. Secara sistematis, fase gelombang dirumuskan sebagai berikut. Rumusnya sama dengan dalam kurung 1 per T periode plus minus X per lambda, atau sama dengan theta P sama dengan 2 pi. Lalu ada beda fase. Beda fase adalah perbedaan fase gelombang atau tahapan gelombang secara sistematis. Beda fase dirumuskan sebagai berikut, yaitu delta x per lambda sama dengan delta t per periode atau t besar. Terus dua buah titik bisa memiliki fase sama dengan syarat berikut. Theta p sama dengan 2nv atau fase gelombang sama dengan n sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dua buah titik bisa memiliki fase berlawanan dengan syarat sebagai berikut. Theta p 2 sama dengan 2n tambah 1 pi, atau fase gelombang sama dengan 1/2 dalam kurung 2n tambah 1 tutup kurung dengan n sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus kalau ada gelombang selanjutnya adalah gelombang stasioner. Gelombang stasioner yang pertama adalah ujung bebas. Gelombang stasioner ujung bebas tidak mengalami pembalikan fase, artinya fase gelombang datang dan pantulannya sama. Dengan demikian pola fasenya beda fasenya sama dengan 0. Gambarnya seperti berikut.
Kemudian ada perpaduan antara gelombang, datang, dan pantul pada ujung bebas menghasilkan persamaan berikut. YP sama dengan 2A kali cos dalam kurung K kali X sin dalam kurung omega T sama dengan AP sin sama dalam kurung omega T, atau bisa juga AP sama dengan 2A cos dalam kurung K kali X. AP sama dengan amplitude gelombang, YP sama dengan simpangan gelombang, omega sama dengan kecepatan sudut gelombang atau rad per second, T adalah lamanya gelombang bergetar dalam satuan second, K bilangan gelombang, dan X sama dengan jarak titik ke sumber getar dalam satuan M. Untuk menentukan letak perut dari ujung bebas digunakan persamaan berikut, yaitu XP sama dengan 1/2 lambda N, N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu untuk menentukan letak simpul dari ujung bebas, gunakan persamaan berikut, yaitu XP sama dengan 1/4 lambda dalam kurung 2N tambah 1 tutup kurung. N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu ada gelombang stasioner ujung tetap. Beda halnya dengan gelombang stasioner ujung bebas, pada ujung tetap terjadi pembalikan fase sebesar 1/2 V, sehingga beda fasenya menjadi fase gelombang sama dengan 1/2 V. Seperti berikut gambarnya. Secara matematis, persamaan simpangan gelombang stasioner ujung tetap dirumuskan sebagai berikut. Omega sama dengan YP sama dengan 2 sin dalam kurung K kali X cos per delta omega kali T, atau sama dengan AP sama dengan AP kali cos sama dalam kurung omega kali T, atau sama dengan bisa juga dengan 2 sin 2A sin sama dengan dikali KX. Keterangannya dengan AP sama dengan amplitudo gelombang stasioner dalam satuan M, YP sama dengan simpangan gelombang stasioner M, omega adalah kecepatan sudut gelombang dalam satuan rad per second, T adalah lamanya gelombang bergetar satuan second, K sama dengan bilangan gelombang, dan X adalah jarak titik ke sumber getar dalam satuan M. Untuk menentukan letak simpul dan dari ujung tetap, gunakan persamaan berikut. XP sama dengan setengah dari lambda kali N, N-nya sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk menentukan letak perut dari ujung tetap, gunakan persamaan berikut. XP sama dengan 1/4 lambda dalam kurung 2N tambah 1, N-nya sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi ada yang kelewat di gelombang, yaitu sifat-sifatnya. Kita nggak nulis, lupa. Yaitu gelombang ada sifat-sifatnya, yaitu pertama refleksi atau pemantulan adalah peristiwa pengembalian seluruh atau sebagian dari suatu berkas partikel atau gelombang bila berkas tersebut bertemu dengan bidang batas antara dua medium. Terus ada pembiasan. Refraksi adalah perubahan arah gelombang saat gelombang masuk ke medium baru yang mengakibatkan gelombang bergerak dengan kelajuan yang berbeda. Lalu ada difraksi, yaitu merupakan peristiwa penyebaran atau pembelokan gelombang pada saat gelombang tersebut melintas melalui bukaan atau mengelilingi ujung penghalang. Lalu ada interferensi, adalah interaksi antara dua gerakan gelombang atau lebih yang mempengaruhi suatu bagian medium yang sama, sehingga gangguan sesaat pada gelombang paduan merupakan jumlah vektor gangguan sesaat pada masing-masing gelombang. Lalu ada dispersi, adalah peristiwa penguraian sinar cahaya yang merupakan campuran beberapa panjang gelombang menjadi komponen-komponennya karena pembiasan.
Terus ada polarisasi. Yang terakhir itu polarisasi merupakan proses pembatasan gerakan